Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Kita ketemu lagi di minggu yang penuh sukacita ini. Ya nggak Kalina? Amin. Gimana kabarnya Kalina? Sukacita juga dong. Amin. Kak Bambang gak usah ditanya. Kalau udah ada di sini berarti sehat. Haleluya adik-adik. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat untuk kita kembali beribadah. Kalau sudah siap semuanya, ingat sekali lagi. Kakak selalu ngingetin pakaian yang rapi untuk datang ke hadapan Tuhan. Ya, jangan pakaian tidur ya, apalagi pakai kaos kutang ya. Aduh, jangan dong. Ya, kita belajar menghormati Tuhan dari hal kecil. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa sebelum mulai ibadah, lipat tangannya, tutupkan matanya dan tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami semuanya sehat, orang tua kami sehat, semua keluarga kami sehat. Itu semua karena Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah sekolah minggu di Ecclesia Kids. Tuhan tolong kami, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga nanti mendengar firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik. Boleh kakak minta semuanya bangkit berdiri yang ada di rumah. Adik kecil juga boleh bangkit berdiri ya. Mami papi juga bangkit berdiri. Kakak boleh bangkit berdiri. Yuk kita semangatin anak kita, adik kita untuk memuji Tuhan. Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus saat hari ini. Siap ya? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus tuh. Bisa lebih semangat lagi ya, kita mendaki lebih lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Haleluya, senyumnya lagi dong. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kalau tadi kita udah mendaki bersama Tuhan, saat
Saatnya kita mendengarkan apa yang Yesus mau. Semuanya pasti adik-adik Kids taat mendengarnya. Haleluya. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan. Sekali lagi ya, bila ku ingat. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus mau, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Dari terbit matahari. Haleluya. Masih semangat ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, kini saatnya kita mau memuji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis, ambil posisi yang nyaman buat adik-adik. Kita mau menyanyi buat Tuhan lagi ya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu Baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Adik-adik kita nyanyi sekali lagi dari awal. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Katakan aku. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya.
Lebih sungguh lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Adik-adik kita ulang lagi dari awal ya. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu baik Tuhan. Baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi Tuhan adik-adik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapakku cinta Kau. Benar Tuhan, Engkau Allah yang selalu Amin. baik bagi kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Amin. Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati Tuhan juga setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Tetap antusias saat kita beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan kita hebat, dahsyat, luar biasa. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang lagi beribadah Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar, kami boleh mengerti dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita buka di Efesus pasal 5 ayat 15. Adik-adik buka Alkitabnya juga di rumah ya. Di Efesus pasal 5 ayat 15. Kakak bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 ini ada tertulis kata arif. Arif itu sama artinya dengan bijaksana. Arif, bijaksana berarti seseorang yang memiliki keseimbangan dalam hidup. Jadi orang yang bijaksana, orang yang arif itu memiliki keseimbangan dalam hidupnya. Keseimbangan itu artinya, kata dasarnya itu seimbang. Seimbang itu artinya apa? Sama beratnya, sama kuatnya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, harus sama. Sebanding. Kalau misalnya kita bisa contohkan seperti seorang pemain sirkus. Pemain sirkus, orang sirkus itu yang yang berjalan di atas seutas tali. Dia harus menjaga keseimbangannya kan? Kakinya, badannya harus seimbang supaya dia bisa berjalan di atas seutas tali itu.
Nah, orang sirkus itu harus memiliki keseimbangan supaya tidak jatuh. Terus, contohkan lagi kayak timbangan kuno, timbangan yang zaman dulu. Kalau timbangan sekarang itu timbangannya itu udah timbangan elektronik, kamu letakin, kita udah tahu timbangannya berapa, beratnya berapa. Tapi kalau timbangan kuno, itu dia jadi kayak kita mau timbang misalnya sesuatu barang itu 1 kilo, di sebelah sininya kita harus cocokkan dengan berat sesuatu benda atau besi atau logam yang beratnya kira-kira sama 1 kilo. Nah, kalau misalnya barangnya sudah seimbang, berarti barang yang kita timbang ini kalau sudah seimbang berarti dia sudah pas 1 kilonya. Jadi timbangan kuno juga bisa kita lihat seimbang. Apalagi ya, kalau adik-adik pernah nggak main jungkat-jungkit di taman bermain? Kalau lebih berat, lebih ringan, kita nggak akan bisa bermain jungkit-jungkit. Harus sama beratnya supaya apa? Jungkat-jungkitnya bisa main. Nah, begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus loh. Katanya agar jemaat di Efesus itu hidupnya arif, hidupnya bijaksana. Nah, demikian juga dengan kita, dengan adik-adik semua, dengan kita semuanya. Tuhan Yesus ajarkan kita supaya hidup kita itu hidup yang arif, hidup yang bijaksana, yaitu hidup yang seimbang. Dalam hal apa ya? Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus seimbang dalam menggunakan waktu kita. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia, karena waktu itu nggak bisa kembali lagi. Adik-adik mau balik lagi ke bayi? Tidak akan bisa. Kakak mau balik lagi ke masa SD? Tidak akan bisa. Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Jadi, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Karena ada waktu, semua itu ada waktunya. Ada waktunya untuk bermain. Bermain boleh? Boleh. Ada waktunya untuk beribadah, berdoa. Ada waktunya untuk belajar. Untuk mama papa, untuk orang dewasa, ada waktunya untuk bekerja. Tapi nggak bisa melulu kita hidup hanya untuk bekerja saja. Nggak bisa juga. Hidup terus untuk bermain-main saja, nggak bagus juga. Hidup hanya untuk belajar terus, bekerja terus, nggak bagus juga. Jadi hidup itu harus seimbang. Yang kedua, kita harus seimbang menggunakan tubuh jasmani dan rohani kita. Yang pertama tadi kita harus seimbang menggunakan waktu. Yang kedua, kita harus seimbang jasmani dan rohani. Jasmani itu menjelaskan tentang apa? Berjasmani itu berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini perlu makan, perlu istirahat tidur, perlu berolahraga, tetapi rohani kita juga perlu makan. Gak cuma tubuh jasmani kita aja yang perlu makan, tetapi jiwa, roh kita ini juga perlu makan. Makanannya apa? Makanannya adalah firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin berdoa. Walaupun sekarang ini kita harus beribadah lewat online, kita harus tetap setia, kita harus tetap tekun, kita harus tetap giat. Walaupun kita online, kerjakan bagian kita, rajin beribadah, tetap membaca Alkitab di rumah, rajin berdoa. Ingat ya, bila kita tidak pernah atau jarang kita punya waktu untuk rohani kita, maka kita kasih makan rohani kita, maka rohani kita akan bagaimana? Rohani kita tidak akan bertumbuh. Terus kita tidak akan mengalami damai sejahtera dan kita akan merasa jauh dari Tuhan. Nah, supaya rohani kita bertumbuh, ya kita dekat dengan Tuhan. Gimana supaya dekat? Rajin baca firman, rajin beribadah, rajin berdoa. Adik-adik semua, kita ambil keputusan ya. Kakak juga ambil keputusan, semua kita harus ambil keputusan bahwa aku mau rajin beribadah, aku mau rajin membaca Alkitab, aku mau rajin berdoa.
Apa sih untungnya kalau hidup kita itu bijaksana? Kalau hidup kita itu seimbang, menggunakan waktu kita seimbang, memakai tubuh rohani kita itu seimbang. Misalnya kalau kita belajar dengan baik, nanti kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Terus kita mendapat ranking peringkat. Terus kita juga jadi terbiasa disiplin. Itu keuntungan buat kita. Terus apa lagi? Itu akan mempengaruhi masa depan adik-adik. Kalau adik-adik bisa menggunakan waktu dengan baik. Nah, jadi kalau orang tua kita nasihati, tegur kita, jangan marah-marah, jangan ngomel. Kerjakan dan lakukan saja. Kalau guru kita, guru di sekolah, nasihati kita, dengarkan dan lakukan saja. Supaya kita tidak menjadi orang bebal. Seperti yang tadi yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 25. Janganlah engkau menjadi orang bebal. Tetapi biarlah kita, biarlah kakak, biarlah adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisi jasmani dan rohaninya dengan seimbang, sehingga kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin buat firman Tuhan. Berdoa ya, kita sudah selesai mendengarkan firman. Percaya semuanya menjadi orang-orang yang seimbang, orang-orang yang bijaksana. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mau menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana, yang seimbang, yang bisa menggunakan waktu kami sebaik-baiknya. Terlebih Tuhan, waktu kami mau belajar Tuhan lagi setia untuk mendengarkan firman-Mu, rajin beribadah, rajin Tuhan menyembah Engkau, rajin membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap semangat, tetap antusias. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sampai ketemu minggu depan.